Asik. Aku mau menyapa dulu buat kalian yang udah join. Terima kasih sudah join. Di sini aku senang banget dulu Bapak Made. Ya, Halo, halo. perkenalkan aku Michelle. Maaf menunggu. Halo, selamat siang Pak Isel dan Nah, ibu sekalian. aku mau memperkenalkan si beliau berikut ini yang terpampang nyata ini ya. Jadi Pak Made ini adalah pengajar di Universitas Maha Saraswati Denpasar, jurusan Regional Development Planning and Environmental Management, program Pasca Sarjana. Dan juga beliau ternyata bisa menguasai 3 bahasa, ibu-ibu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Portugal. Wow! Dan juga beliau adalah founder dari Bali Recycle Up. Jangan lupa di tag @bali.recycleup. Dan juga beliau peneliti di Center of Water and Sanitation in Tropical Area, dan juga Australia Indonesia Center atau AIC, dan juga beliau lulusan dari Portugal, University Portugal, yaitu adalah Institute of Biomedical Science of Abel Salazar University of Porto di Portugal, dan Institut Teknologi 10 November. Tepuk tangan beliau. Wow, Portugal tuh bahasanya susah banget loh Pak, hebat. Habis itu bukan itu aja lagi, tapi beliau juga tadi aku udah sebutin ya, Center of Water and Sanitation in Tropical Area. Betul. Jadi ibu-ibu pastikan dengerin webinar kali ini, jangan lupa di-share di sosial medianya, dan jangan lupa aku tadi udah bilang di tag, bisa di feed kamu, abis itu bisa di Instastory kamu, atau mungkin di Facebook juga bisa, makin banyak makin bagus, biar orang-orang tuh tahu bahwa kita punya kegiatan yang sangat positif untuk menyebarkan ilmu kita kali ini. Aku juga mau menyapa selaku owner dari Kodis Mini Kinis. Halo Bunda. Bunda Michelle, halo semuanya. Halo Pak Made. Oke, selamat siang ya. Saya panggilnya ini Bunda-Bunda berarti ya? Iya dong. Saya sudah terdengar? Iya. Oke. Ya, jadi terima kasih pertama untuk Bunda Rona ya, sudah mengundang untuk berbagi terkait dengan jejak air ya, penggunaan air dalam kegiatan sehari-hari ya, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan di dalam kehidupan kita itu menggunakan air ya, hampir semua kegiatan itu kita menggunakan air dari bangun pagi hingga tidur lagi ya. Udah sekalian, jadi saat ini kita akan berdiskusi tentang jejak air dalam Klodimu, tapi di sini nanti kita akan banyak berdiskusi ya, jadi saya akan memaparkan beberapa hal tentang penggunaan air di rumah apa saja, dan seberapa besar sih air yang kita gunakan ya, karena air yang ya teman sekalian, tapi juga untuk kegiatan lain yang bahkan ada penggunaan air langsung atau yang tidak langsung ya. Nah, ini mungkin tadi sudah dikenalkan oleh Bunda Michelle ya, kasih. Jadi teman sekalian ingin kontak saya bisa melalui Instagram Bali Recycle Up, atau di email atau di LinkedIn ya. Oke, sebagai pemanasan dulu teman sekalian, kira-kira angka-angka ini ada yang tahu kira-kira 150 itu apa kira-kira ya? Ini berhubungan dengan penggunaan air di kegiatan kita sehari-hari ya. Mungkin bisa langsung di kolom chat dituliskan kira-kira 150 itu apa? Apakah air minum ya, atau air bersih ya, yang kita gunakan dalam satu hari, atau air untuk kegiatan yang lain ya. Kemudian 80% itu kira-kira apa, dan 74,6% itu kira-kira apa. Mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Oke, sudah ada yang isi 150 liter per hari konsumsi air bersih. Ya, benar sekali ya, benar sekali. Jadi 150 itu adalah rata-rata penggunaan atau konsumsi air bersih per orang per harinya ya. Kalau kita lihat itu adalah jumlah yang sangat besar sekali ya. Sangat besar sekali, apalagi kalau kita lihat misalnya makanan minum itu tidak sampai 150 ya, benar sekalian. Nah, 150 ini itu tergantung dari besar kotanya juga ya, apakah itu kota besar, kota kecil. Ya, jadi 80% ini adalah jumlah air limbah yang dihasilkan dari 100% penggunaan air ya. Jadi kita menggunakan 150 air bersih dalam satu hari, dan 80%-nya adalah air limbah ya. Rata-rata 80%-nya adalah air limbah yang dibuang ke lingkungan ya. Rata-rata 70-80% itu dibuang ke lingkungan. Nah, dari Indonesia sendiri, air limbah yang diolah atau akses untuk pengolahan limbahnya itu sudah mencapai 74,6%. Jadi masih ada sekitar 25% yang tidak diolah ataupun terbuang ke lingkungan. Nah, jadi masih sangat banyak sekali yang belum terolah. Nah, dalam air limbah itulah banyak sekali kontaminan atau polutan ya, polusi yang menyebabkan pencemaran lingkungan ya, kalau tidak diolah dengan baik. Nah, tentunya air yang Bunda gunakan untuk mencuci klodi atau mencuci pakaian itu akan menjadi air limbah ya.
Nah, inilah permasalahan ketika nanti air limbah itu tidak diolah, maka akan mencemari lingkungan. Nah, kalau kita berbicara tentang air, ya itu banyak sekali hal yang berhubungan dengan air ya, teman sekalian. Ada eh, kebersihan, ya, kualitas hidup, ya, kemudian ada masa depan, ya, banyak sekali hal-hal yang sangat bergantung pada air, ya, sehingga eh, kita harus memiliki upaya-upaya untuk menjaga sumber daya air, menjaga lingkungan dari pencemaran air, ya, mengontrol konsumsi kita terhadap air, karena air ini jumlahnya kita bisa katakan itu terbatas, ya, kalau air limbah itu tidak diolah dengan baik, ya, sehingga jumlah air bersih produksinya itu tidak setara dengan upaya pengolahan air limbah, ya, jadinya air limbah ini bisa mencemari sumber air, ya, mencemari sungai, mencemari danau, seperti itu yang digunakan sebagai sumber air. Jadi kita akan membahas sekarang sumber air, ya, sumber air limbah, kemudian apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran air. Jumlah air yang kita gunakan, ya, yang dari total semua yang ada di dunia ini itu kurang dari sekitar 1%-nya, ya, karena sekitar 97% itu adalah air laut, ya, atau air asin, dan hanya 3%-nya saja yang bisa kita gunakan sebenarnya. Tetapi dari 3% itu hanya 1% yang merupakan air permukaan. Ya, air permukaan itu adalah sungai, ya, kemudian danau, kemudian dalam tanah, seperti itu. Nah, itu yang bisa kita gunakan tidur lagi, ya, dari berbagai aktivitas yang menggunakan air, ya. Tentunya penggunaan prodi juga membutuhkan air, ya, untuk membersihkan, ya. Itu juga termasuk salah satu kegiatan yang mengkonsumsi air bersih, ya, termasuk dalam 150 liter per orang per hari. Di sini mungkin saya tulis kolom chat dulu, ya. Ya. Jadi silakan teman sekalian klik link yang saya kirimkan di kolom chat, ya, kemudian jawab pertanyaan yang ada di sana. Jadi kegiatan apa yang menurut Bunda paling banyak, ya, dari semua kegiatan itu yang menggunakan air di rumah, ya. Jadi silakan diklik link yang ada di kolom chat, kemudian dijawab kira-kira kegiatan apa yang paling banyak menggunakan air di rumah. Yang paling pasti, jadi kalau lihat dari jawabannya di sini, yang paling banyak adalah mandi dan mencuci, ya, mencuci pakaian, mencuci alat makan, ya, yang paling banyak. Dan mencuci pakaian juga termasuk mencuci clothing, ya, termasuk dalam kegiatan mencuci pakaian, ya. Oke, ada flushing toilet, ya, menarik sekali. Ini flushing yang paling banyak, ya, memang salah satunya ada flushing toilet. Kemudian mencuci kendaraan, untuk minum, ya, itu minum yang paling banyak, ya, ada yang kegiatan minum yang paling banyak menggunakan air. Oke. Ya, jadi Bunda sekalian, banyak sekali kegiatan yang kita lakukan di rumah yang memang menggunakan air, dan di sini Bunda sudah mengetahui kegiatan apa saja yang paling banyak menggunakan air, ya. Jadi tidak hanya makan, ya, mencuci atau mandi, tapi juga ada kegiatan lain, misalnya menyiram tanaman, membersihkan kendaraan, ya, atau flushing toilet. Ini ada yang menjadi kolom chat untuk air kolam renang, ya. Sudah pasti, ya, kalau kita berbicara tentang kolam renang, tentunya butuh air yang sangat banyak sekali, ya. Tapi yang pasti untuk kolam renang dan kolam ikan tidak diganti setiap hari, ya, untuk sekalian, karena jumlahnya sangat besar. Jadi tidak perlu untuk diganti setiap hari, tetapi ada proses sirkulasinya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, ya, yang akan kita diskusikan tentang jejak air, ya, teman sekalian. Jadi jejak air atau water footprint itu adalah jumlah air bersih yang kita gunakan, ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Baik ini memenuhi kebutuhan ini itu banyak sekali, ya. Ada kegiatan produksi, ada kegiatan konsumsi, ada kegiatan jasa, ya, usaha, seperti itu. Itu yang kita menggunakan air. Dan untuk kepentingan individu atau kelompok, ya, karena untuk individu misalnya untuk konsumsi, untuk mandi, sedangkan untuk kelompok misalnya untuk kegiatan-kegiatan usaha. Kemudian secara langsung atau tidak langsung. Nah, di sini yang menarik, Bunda sekalian. Jadi ada air yang kita gunakan secara langsung, ya, dapat kita lihat, dapat kita rasakan. Tetapi ada juga air yang kita gunakan secara tidak langsung, ya. Kita tidak langsung melihat berapa jumlah air yang digunakan, tetapi kita mengkonsumsi suatu produk, ya, dan dilihat berapa air yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut. Seperti yang benar-benar tadi katakan, ya. Jadi Klodi, ya, upah Klodi itu kita tidak melihat secara langsung berapa jumlah air yang digunakan, ya, tapi dalam prosesnya sebenarnya ada sejumlah air yang digunakan untuk proses pembuatan kainnya, pembuatan lapisan-lapisannya. Nah, itu yang dikatakan penggunaan air secara tidak langsung, ya, sehingga jumlahnya itu bisa lebih besar. Nah, ini contohnya untuk penggunaan air secara langsung, ya, sekalian yang bisa kita lihat
dari konsumsi, pembersihan, kemudian pencucian, ya itu semuanya merupakan penggunaan air secara langsung. Ya. Jadi penggunaan air yang bisa kita lihat airnya atau rasakan atau kita ambil seperti itu penggunaan air secara langsung. Nah, ini beberapa informasi ya di Eropa dan di Amerika, ya, yang sebelah kiri itu dari Eropa, nah, biasanya sekitar 26% itu yang paling banyak adalah untuk shower, ya, untuk shower, untuk mandi. Ya. Kemudian toilet itu 20%, ya, dan yang paling sedikit adalah untuk cuci piring, ya, 1%. Sedangkan di Amerika itu dari Environment Protection Agency atau EPA, US EPA sumbernya, itu yang paling banyak ya yang menghabiskan air adalah di toilet. Ya, di toilet itu ada kegiatan flushing, ya, flushing, ya. Jadi memang flushing itu banyak menghabiskan air, ya. Apalagi kalau kita misalnya di Indonesia memiliki sistem toilet yang berbeda, ya, jadi masih banyak yang antara yang duduk dan yang jongkok seperti itu menggunakan jumlah air yang besar. Ya. Kalau yang duduk itu bisa dikontrol, jadi berapa liter, biasanya 3-5 liter. Sedangkan yang jongkok biasanya itu sesuka kita, ya, sesuka kita ingin berapa menghabiskan air. Nah, itu yang mengapa di toilet atau di flushing dari toilet itu merupakan salah satu penggunaan air terbesar dari kegiatan kita sehari-hari. Ya. Karena bayangkan saja di rumah itu ada kurang lebih ternyata ada 4-5 anggota keluarga, dan menggunakan toilet semuanya menggunakan toilet mungkin 1-2 kali, ya. Jadi banyak sekali air yang digunakan. Tetapi saat ini sudah banyak sekali toilet-toilet yang lebih efisien untuk penggunaan airnya, akan ada yang menggunakan sistem resirkulasi, ya, sehingga air yang digunakan itu lebih hemat. Adalah air yang tidak langsung, ya, seperti salah satunya produk Lodi. Jadi kalau kita lihat, ya, produk yang kita konsumsi atau kita gunakan dalam proses pembuatannya itu menggunakan air. Ya. Jadi semua proses produksi menggunakan air. Dan itu yang harus setidaknya kita ketahui, bahwa penggunaan air tidak hanya air yang kita lihat secara langsung atau kita rasakan secara langsung, tetapi semua produk yang kita gunakan dari pakaian, makanan, minuman, ataupun peralatan. Bisa dilihat di sini misalnya untuk kopi saja, ya, satu gelas kopi membutuhkan 840 tins atau ember air, ya. Itu karena dilihat proses pembuatan kopi itu dari penanaman, ya, kemudian dari proses pembuatan bubuk kopi, ya, kemudian untuk proses hingga kopi itu siap untuk dikonsumsi. Nah, bahkan dari produk susu, ya, susu ataupun keju itu sangat banyak menggunakan air untuk proses produksinya. Ya. Sehingga bukan berarti benar sekali harus stop mengkonsumsi produk-produk ini, ya, tetapi lebih menyadari bahwa tingkat konsumsi kita atau model konsumsi kita itu sangat mempengaruhi jumlah air yang digunakan dari konsumsi. Mungkin tidak secara langsung, tetapi jumlah air ini merupakan jumlah air yang digunakan untuk produksi, dan mungkin di sisi lain, ya, di tempat lain air itu sangat dibutuhkan. Ya, jadi lebih efisien untuk menentukan mana produk yang harus kita konsumsi. Ini ada satu lagi, ya, data di Brazil, ya. Karena Brazil peneliti di sana menyebutkan bahwa rata-rata satu hari, ya, manusia lebih 5.500 liter kalau dibandingkan yang tadi 190 liter per hari per orang, itu sangat jauh, ya. Karena perhitungan konsumsi ini didasarkan pada penggunaan air bersih secara tidak langsung, ya. Jadi ada mulai dari makanan, ya, ada pakaian, aksesoris, dan hobi atau kebiasaan, ya. Kemudian satu telur yang kita konsumsi pada proses produksinya itu membutuhkan 200 liter. Nah, inilah yang dijumlahkan sehingga diperoleh rata-rata satu orang itu sebenarnya secara tidak langsung menghabiskan 5,5 ribu liter air per hari. Nah, tentu saja di perbedaan antara misalnya tingkat konsumsi kita, ya, konsumsi salah satu dengan yang lainnya itu tentu berbeda. Sehingga 5.500 ini mungkin berbeda satu sama yang lain, ya, antara yang tinggal di desa atau tinggal di kota sedang atau di kota besar, itu juga memiliki jumlah konsumsi air secara tidak langsung yang berbeda. Ya. Kadang misalnya di desa, karena tidak banyak produk yang digunakan, kemudian tidak banyak aksesoris ataupun misalnya kendaraan ataupun mobil, ya, yang digunakan, sehingga mungkin jumlah air yang digunakan itu lebih kecil, besar, ya, karena tergantung dengan pola konsumsi individu dari setiap orang, ya. Kadang ada yang mungkin makannya sudah dikontrol, ya, pola konsumsinya, kemudian barang-barang juga tidak selalu membeli barang yang baru, misalnya dengan konsep minimalisme,
pernah mendengar tentang konsep minimalism, jadi membeli barang yang memang benar-benar dibutuhkan ya, tidak membeli yang hanya karena suka atau hanya karena ingin, tapi ketika sudah membeli itu tidak digunakan secara optimal ya. Misalnya dari handphone saja ya, handphone itu smartphone sudah sangat berkembang ya, sangat dinamis, dan tentunya proses pembuatannya itu membutuhkan air ya, dari bahan bakunya hingga handphone yang sudah siap digunakan itu membutuhkan air yang sangat banyak. Handphone kita misalnya sekali setahun atau setiap 6 bulan itu tentunya sumber air yang semakin banyak ya. Karena di sisi lain banyak masyarakat ataupun orang-orang yang memiliki keterbatasan jumlah air ya. Jadi kita ada suatu mindset yang juga kita perlu pertimbangkan ya. Kalau kita mengkonsumsi suatu barang, kita juga memikirkan footprint yang disebabkan ya. Ada footprint berupa air, footprint berupa gas ya. Nah, itu yang kita pikirkan sehingga kita bisa lebih bijak menentukan produk mana yang akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bukan berarti kalau kita melihat di sini kopi 1 cup saja itu menghasilkan 140 liter air, Bunda sekalian itu berhenti mengkonsumsi kopi misalnya, berhenti mengkonsumsi telur karena penggunaan air yang besar. Tidak seperti itu ya Bunda sekalian, karena maksudnya di sini adalah kita bisa mengontrol konsumsi kita ketika kita sudah mengetahui apa dampak dari konsumsi kita terhadap suatu produk ya. Kalau dilihat kembali ke proses pembuatan produk tersebut. Nah, permasalahan yang timbul lagi ya, di samping konsumsi kita, 80% dari air yang kita konsumsi itu menjadi air limbah domestik ya sekalian. Jadi air limbah domestik ini adalah air limbah yang kita hasilkan dari kegiatan-kegiatan sehari-hari ya. Jadi bukan industri, bukan usaha ya, yang dari kegiatan-kegiatan sehari-hari. Nah, apakah Bunda sekalian sudah yakin bahwa air limbah yang dihasilkan di rumah masing-masing Bunda sekalian itu sudah diolah dengan baik ya? Mungkin ada yang langsung dibuang ke selokan, langsung dibuang ke saluran drainase misalnya. Nah, itulah yang menjadi penyebab pencemaran air ya, karena air limbah itu mengandung kontaminan ya, kontaminan yang berasal dari produk-produk yang kita gunakan ya, dari pencucian, pembersihan ya, konsumsi kita, sisa makanan, semuanya masuk ke dalam air limbah dan menjadi pencemar ya. Apalagi kita sudah umum sekali menggunakan zat-zat kimia untuk pembersihan ya, untuk pencucian menggunakan deterjen ya, kemudian cairan pembersih misalnya, atau untuk ngepel, semuanya zat kimia yang akan berakhir di air limbah ya. Air limbah ini yang nantinya akan menuju ke selokan. Nah, apakah menurut saya air limbah yang dihasilkan sudah benar, sudah diolah ya, minimal diolah sebelum masuk ke ini dampak-dampak dari penyemaran air ya. Nah, jadi semakin banyak air yang digunakan dalam sehari, maka tentu semakin banyak juga air limbah yang dihasilkan. Kalau tidak diolah dengan baik, maka hal-hal inilah yang akan terjadi ya. Ada misalnya Bunda sekalian di saluran air ya, atau di sungai itu melihat warnanya itu berubah menjadi hijau seperti ini ya. Warnanya berubah menjadi hijau, dan ini bukan kondisi yang bagus ya Bunda sekalian, karena yang hijau ini ya, itu menutupi permukaan air sehingga di dalam air itu tidak ada oksigen ya, tidak ada oksigen. Jadi hewan-hewan air atau binatang air tidak bisa bernafas ya. Akibatnya banyak hewan air yang mati seperti ini ya. Kalau kita melihat secara umum ya, itu mungkin tidak tahu kenapa tiba-tiba ikan mati ya, tapi karena permukaan air sudah tertutup dan tidak ada oksigen lagi ya. Kemudian banyak sampah juga ya. Kemudian ada air limbah yang dibuang langsung ya, dibuang sembarangan seperti ini, dan ada MCK yang langsung dilaksanakan di atas sungai. Nah, ini yang lebih parah lagi, bahwa kegiatan MCK-nya yang itu ada di atas sungai. Jadi semua hasil dari MCK itu semua masuk ke sungai. Tentunya ini akan sangat mempengaruhi kualitas air sungai dan bisa menyebabkan penyakit. Ya. Saya yakin dari sini juga semuanya sudah memiliki fasilitas MCK yang proper ya, fasilitas yang sudah baik, dan sudah misalnya punya penampungan air, tangki septik ya, atau mungkin rumahnya sudah tersambung dengan saluran air limbah. Nah, ini kalau kita lihat ya, jadi ini adalah sebuah sistem pengolahan air limbah untuk rumah ya, individu ya, sistem individu. Jadi mungkin Bunda sekalian bisa dicek di rumahnya apakah sudah ada tangki septik ya, untuk mengalirkan air limbah yang dihasilkan ya, dari penggunaan air bersih dalam satu hari. Ya, biasanya itu akan nyambung dari toilet
dari kamar mandi, dari tempat cuci ya misalnya. Nah, ini adalah unit yang sangat sederhana yang bisa digunakan untuk rumah tangga ya. Jadi nanti bisa dicek di mana septic tank atau septic tank atau tangki septic di rumah Bunda sekalian ya. Jadi at least minimal sudah ada tangki septic, maka air limbahnya sudah bisa menuju ke lingkungan. Ini ilustrasinya ya. Ilustrasi bagaimana sistem pengolahan penyaluran air limbah itu ya di perumahan ya. Jadi ada yang sistem komunal ya. Misalnya di Bunda sekalian tinggal di perumahan, biasanya developer itu akan membangun pengolahan air limbah. Jadi pastikan rumah Bunda sekalian itu sudah terhubung ke pengolahan air limbah ini. Ya. Jadi nanti dicek apakah ada misalnya di jalan itu ada lingkaran-lingkaran ya, lingkaran beton itu adalah saluran air limbah. Ya, itu saluran air limbah, dan nanti coba dicek apakah sudah ada IPAL atau instalasi pengolahan air limbah di perumahannya masing-masing. Ya. Nah, yang permasalahan itu adalah kalau belum, ya, kalau belum berarti air limbah yang menghasilkan selama satu hari dari kegiatan sehari-hari itu semuanya sudah menuju ke lingkungan tanpa ada pengolahan. Itulah yang menjadi permasalahan ya, yang menyebabkan kerusakan lingkungan terutama di badan air. Ini salah satu penanganan air limbah ya, skala kota ya. Mungkin tidak semua kota sudah memiliki fasilitas ini. Ini salah satu fasilitas pengolahan air limbah skala kota di Kota Denpasar ya. Jadi di Kota Denpasar itu beberapa area itu sudah memiliki sambungan ke air limbah ini. Ya, jadi rumah-rumah itu sudah memiliki saluran yang masuk ke IPAL ini ya, ke air limbah ini, sehingga masyarakat itu sama halnya seperti membayar air PDAM, membayar listrik, juga membayar biaya untuk pengolahan air limbahnya. Ya. Dan tentunya pengolahan air limbah ini nanti akan airnya akan dikembalikan lagi ke lingkungan, tetapi kualitas airnya itu sudah harus memenuhi standar ya sebelum masuk ke sungai. Adalah contoh unitnya ya. Kalau misalnya Bunda sekalian ingin membuat unit di rumahnya ya, ingin membuat pengolahan air limbah, itu bisa langsung dipasang seperti ini ya. Kemudian ini ya, yang juga bisa dilakukan ya, pertama kita unit seperti ini ya, biofilter itu bisa digunakan, bisa dipasang. Ini salah satu jenis tangki septik, tapi dia memiliki filter ya. Kemudian ada sumur resapan, atau juga bisa berusaha untuk menggunakan produk-produk yang alami ya, untuk membersihkan. Jadi bisa mungkin mengurangi penggunaan produk-produk zat kimia dalam kegiatan sehari-hari. Nah, dengan adanya ini ya, maka air yang dihasilkan itu sebenarnya bisa didaur ulang kembali ya. Jadi air yang sudah dihasilkan itu bisa ditampung dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan non konsumsi ya, misalnya penyiraman ya, kemudian pembersihan ya. Air-air yang sudah diolah itu bisa digunakan kembali ya. Jadi sebelum materi yang selesai, saya ingin Bunda sekalian kembali mengklik ya, link yang tadi, kemudian untuk lebih ini ya, acara hari ini sebelum kita mulai ke sesi diskusi. Ya. Oke, ini sudah saya kirimkan di kolom chat, silahkan dibuka dan berikan satu kata ya untuk Glodis Finikinis ya, terkait dengan acara diskusi hari ini. Oh, sudah banyak sekali ya. Ya, langsung bikin pin juga ya di sini ya. Oke, sambil mengisi ya, jadi terkait dengan penggunaan air itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan Bunda sekalian ya, sesuai dengan konsumsi kita masing-masing, dan angka baiknya kita bisa lebih bijak dalam menggunakan air ya. Jadi tidak hanya memikirkan air yang kita gunakan itu saat ini saja, tetapi ke depannya itu juga kita atau generasi kita itu akan membutuhkan air juga, dan kita tidak mau kalau lingkungan nanti semakin banyak yang tercemar, karena semakin tercemar ya badan air atau sungai misalnya, itu akan semakin banyak biaya yang
dikeluarkan untuk membersihkan air. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Made ilmunya. Pak Made, aku mau bertanya nih, ini pertanyaan dari aku gitu ya. Ini juga pertanyaan yang udah aku saring dari pertanyaan dari bunda-bunda di sini juga, dan banyak bunda di luar sana yang DM aku. Jadi Indonesia kan besar sekali kan, nggak semua rumah itu punya akses air bersih. Jadi ada yang komplain katanya airnya itu mengandung kapur, atau mungkin airnya tuh di dalam rumah tuh kuning gitu. Pokoknya intinya tuh banyak ibu-ibu di luar sana yang nggak punya akses air bersih. Apakah ada tips dan trik untuk memfilter air itu sendiri? Ya, oke. Jadi untuk penyediaan air ya, suplai air bersih di rumah tangga memang tidak semua dapat terjangkau oleh jaringan PDAM ya. Dan banyak juga rumah-rumah yang sudah memiliki sumur ya, baik yang sumur yang biasa ataupun sumur bor. Tapi kualitas airnya memang tidak sebagus PDAM ya, karena tidak bisa dikonsumsi secara langsung. Dan untuk di rumah itu sebenarnya sudah banyak sekali ada alat-alat filtrasi ya, penyaringan yang dipasang di rumah sebelum air itu digunakan ya. Jadi bisa ditampung di dalam penampungan ya, atau semacam apa namanya, di tower seperti itu, kemudian disambungkan ke banyak yang komersial. Tetapi jika ingin yang konvensional atau yang sederhana saja, itu bisa menggunakan filter berupa kerikil, pasir, dan arang ya, arang aktif, karbon aktif yang. Jadi 3 komponen itu sebenarnya sudah cukup untuk menyaring kotoran air, sehingga air itu minimal sudah dapat digunakan untuk kegiatan non konsumsi ya. Jadi bisa dibuat sederhana saja ya, bunda sekalian. Filternya dari bawah ke atas itu urutannya yang paling kecil, ukuran partikelnya itu yang di bawah ya. Jadi dari karbon, kemudian apa namanya, pasir ya, kemudian kerikil ya, itu sudah cukup. Air itu sudah bisa digunakan untuk kebutuhan non konsumsi. Oh, itu filternya tuh yang biasanya dijual di pasaran tuh, filternya tuh yang udah bisa nyambung sama apa sih namanya tuh, keran airnya ya Pak, yang ada isinya tuh batu-batu itu. Ya. Pokoknya aku pernah lihat ya itu. Ya, jadi itu bisa... ada yang langsung nyambung ke tap water atau ke keran, atau juga nyambung ke towernya. No, jadi itu ya ibu-ibu ya, itu soalnya aku baca di pertanyaan kalian, intinya tuh suka ada gimana, apakah air yang di rumah kalian tuh yang kuning, air sumur. Ada yang nanya, Pak, apakah air hujan bisa dipakai untuk mencuci klodi? Karena dia nggak punya akses air bersih. Air hujan sebenarnya bisa, ya. Tetapi alangkah baiknya bisa disaring terlebih dahulu ya, karena air hujan itu di atmosfer itu banyak sekali mengandung polusi juga ya. Ada gas-gas yang ikut turun ke air hujan, sehingga misalnya ada nanti hujan asam atau kandungan lainnya, sehingga akan. Itu saringnya gimana tuh Pak? Disaring pakai saringan atau ada cara khusus? Ya, untuk saringannya itu kita buat filter sederhana saja. Misalnya satu drum itu ya, satu drum yang warna biru itu diisi di bawahnya ada karbon atau artil ya. Jadi air dilewatkan filter tersebut dulu untuk sebelum ditampung. Oke. Ini juga pertanyaan yang menurut aku bagus juga nih Pak, dari Cika Nugi dari Kupang. Apakah ada tips dan trik Pak untuk mencuci klodi agar lebih hemat air? Karena kan kesannya tuh klodi tuh apa-apa harus dicuci pakai air, dibilas berkali-kali. Nah, ini juga tips yang bagus nih buat bunda-bunda. Gimana cara mencuci klodi agar lebih hemat air? Untuk mencuci klodi ya, saya pernah menggunakan klodi sebenarnya. Jadi kalau mencuci klodi atau pakaian secara umum ya, itu yang pertama memang biasanya disarankan untuk tidak, jadi harus dikumpulkan dulu beberapa ya, baru dicuci sekalian ya gitu. Jadi lebih kalau dilihat itu lebih sedikit menggunakan airnya ya. Jadi misalnya ditunggu 1-2 hari ya baru dicuci ya. Jadi tidak satu pieces dicuci ya. Nanti kita kalau pakaian itu juga kita bisa menunggu ya, kalau kita misalnya 3-4 hari baru dicuci. Dari segi kuantitas itu tentunya lebih sedikit menggunakan air ya. Tapi kalau bunda sekalian punya unit pengolahan air, tentunya air yang digunakan itu bisa didaur ulang lagi untuk digunakan kembali. Oke Pak. Pertanyaan yang terakhir sebelum kita lanjut ke pertanyaan raise hand. Jadi ini apakah air sumur yang berbau timbal akan berbahaya jika digunakan setiap hari?
dan bagaimana solusinya? Apakah harus dibawa ke laboratorium dulu untuk dicek? Sebenarnya jika ingin menentukan ya metode pengolahan air yang sesuai, itu memang airnya harus kita cek dulu ke laboratorium ya. Jadi kita bisa menentukan teknologi mana yang kita gunakan ya. Tapi kalau misalnya itu dia sudah berbau kemudian berwarna, itu memang harus dicek dulu ya, apa yang berkandungan logam berat seperti timbal, merkuri itu sangat berbahaya, sehingga harus ada pengolahan yang advance atau yang teknologi tinggi ya, tidak cukup hanya filter ataupun pengolahan yang sederhana. Nah itulah kalau dia sudah berhubungan dengan kandungan kimia berbahaya ya, seperti logam berat, itu harus ada pengolahan secara kimianya untuk mengambil logam berat tersebut. Terakhir nih Pak, dari orang yang sama, dari Bunda Susi, septic tank dari toilet dan dari pencucian piring atau baju, apakah harus dipisah atau apakah bisa digabung atau harus dipisah sendiri-sendiri? Kalau tangki septic untuk kegiatan toilet ataupun untuk di kegiatan lainnya ya, mencuci baju, mencuci pakaian, itu bisa dijadikan satu sebenarnya, sesuai dengan kalau ada lahan ya, atau lebih baiknya dipisah, karena dalam di toilet itu kita bilangnya black water. Di sana ada proses biologis ya, ada mikroorganisme, ada bakteri ya dari kegiatan di toilet. Tetapi untuk kegiatan mencuci pakaian, mencuci piring, itu banyak zat-zat kimia yang masuk ke dalam tangki septic tersebut, sehingga dapat membunuh si bakteri ya. Nah kalau memang ada lahan yang cukup, bisa saja. Tapi kalau memang tidak ada lahan yang cukup, bisa digabung, atau yang air limbah pencucian atau kita sebutnya dengan grey water, itu dialirkan ke sumber resapan ya, saluran air limbah ya. Jadi, kalau bisa tidak digabung, karena itu bisa mengganggu proses biologi dalam tangki septiknya. Oke deh Pak Made, sekarang kita akan pilih 2 pertanyaan dari on the spot alias raise hand. Jadi kalau misalkan kalian mau bertanya, kalian bisa langsung angkat tangan kalian, nanti kita akan pilih yang mana. Yang mau bertanya boleh angkat tangan. Halo Kak, dengan Vivi, Bunda. Iya, silakan Bunda. Ya, saya Vivi dari Jakarta. Mau tanya Pak Made, kalau tadi sudah dijelaskan terkait air dan kandungan-kandungan yang berbahaya, logam segala macamnya, yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika klodi sudah terlanjur nih, kita nggak tahu, sudah terlanjur kita cuci, ternyata airnya kita kuning atau airnya udah terlanjur mencemari klodi itu apakah kita bisa netralkan dengan air bersih, atau apakah kandungan merkuri itu akan tetap ada dalam klodi itu dan apakah itu akan berbahaya untuk baby gitu? Bisa nggak ada caranya nggak untuk menetralkan kembali klodinya dengan air apa, misalnya air panas mungkin atau bagaimana? Terima kasih. Nah ini kasusnya kalau sudah diketahui ya kandungan dari air yang digunakan itu, apakah ada logam beratnya ataukah ada zat lainnya ya ketika digunakan, kemudian lupa ternyata airnya itu kualitasnya kurang bagus. Nah, yang biasanya kami lakukan kalau di bidang teknik lingkungan itu memang kita mencari zat yang penetralisir ya. Tentunya itu sesuai dengan kandungan di sana, kandungan di air tersebut apa, kita harus mencari zat untuk menetralisirnya. Ya, jadi tidak secara umum ada zat yang bisa menetralisir semua logam berat ataupun pencemar. Jadi kita harus mencari supaya zat yang kita masukkan itu bisa efektif untuk mengurangi kandungan yang ada di sana ya. Jadi kalau Bunda sekalian di sini tidak yakin dengan kualitas air yang ada di rumahnya misalnya, itu bisa diuji di laboratorium ya. Diuji di laboratorium, dan setiap air yang akan digunakan untuk konsumsi misalnya itu harus dimasak dulu meskipun dari PDAM. Sedangkan air yang dari sumber lain, air hujan, air daur ulang, itu tidak lagi digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hygiene, yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, jadi misalnya untuk kebutuhan bayi ya, pakaian itu misalnya hanya menggunakan air PDAM atau hanya menggunakan air sumur yang sudah difilter terlebih dahulu. Nah, jika muncul warna kekuning-kuningan ya seperti itu berarti ada kandungan besi yang tinggi dalam air tersebut ya, kandungan besinya, sehingga warnanya dia lama-lama jadi kuning. Nah, untuk teknologi besi sendiri itu harus nama teknologinya itu diaerasi, diaerasi atau diberikan udara seperti itu airnya, sehingga besinya bisa menjadi senyawa lain yang tidak berbahaya atau tidak menyebabkan warna ya. Kalau kita berbicara masalah sangat teknis, mungkin nanti sangat teknis sekali, zat-zat kimianya itu sangat saintifik sekali. Tapi untuk yang memang paling sering muncul adalah warna kuning ataupun muncul kerak ya. Ketika kita masak air itu muncul kerak di panci misalnya ya. Kalau yang
warna kuning itu dengan aerasi, ya, diberikan udara. Sedangkan untuk yang kerak itu harus diendapkan dulu karena kandungannya adalah kapur, ya. Seperti itu, Bu, Mbak Vivi. Mumpung kita lagi live bareng-bareng, jadi kita bisa diskusi. Jangan nanti kita udah selesai Zoom-nya, nanti kalian DM Bali Recycle, terus DM aku, DM Claudie Kine, terus akhirnya bete karena nggak dibales. Jadi sekarang ini kesempatan kalian untuk bertanya, langsung dijawab. Ya, halo. Oke, Bunda dari mana? Namanya siapa? Terus pertanyaannya apa? Saya Nisa dari Bekasi. Mhm. Saya mau bertanya, apakah mencuci dengan deterjen yang mengklaim sedikit busa sudah termasuk maksimal untuk mengurangi limbah air? Itu saja, Mbak Asansa, ya? Iya. Oke, ya, langsung saja ya saya jawab, Bunda Nisha. Jadi untuk penggunaan deterjen itu ada jenisnya, ya, Bapak, Bunda sekalian. Jadi ada yang plus, ya, ada yang kalau tidak salah namanya PAS, ya. Jadi semakin sedikit busa memang semakin baik, ya, Bunda sekalian, dari deterjennya. Kalau bisa memang menggunakan yang sedikit busa, ya. Tapi kadang sebagian besar tuh kita tidak merasa puas kalau busanya tidak banyak, ya. Jadi kalau Bunda sekalian bisa menggunakan atau berbalik ke produk-produk yang lebih aman, deterjen itu salah satunya adalah yang minim busa, sedikit busa, ya. Jadi pencemarnya itu lebih aman atau lebih rendah dibandingkan menggunakan deterjen yang sangat banyak busanya, seperti itu. Oke, sudah dijawab. Aku mau tambahin aja nih ya. Soalnya aku juga sering ditanya, Kak, aku tuh nyuci Claudie tapi busanya sedikit gitu ya. Mereka tuh lebih concern sama busanya sedikit itu apakah bisa membersihkan Claudie dengan bersih atau enggak. Sebenarnya busa tuh nggak ada apa ya? Busa tuh bukan, aku nggak ngerti bahasa Indonesianya apa ya, kayak menentukan apakah cucian kamu tuh bersih atau enggak. Yang aku tahu, aku setuju dengan Pak Made bahwa makin sedikit busa itu makin bagus untuk lingkungan. Jadi sebenarnya kalau misalkan sabun deterjen yang kalian pakai itu menghasilkan busanya sedikit, itu nggak menentukan apakah cucian kamu tuh bersih apa enggak gitu. Pasti bersih, cuman hasilnya tuh lebih ramah untuk lingkungan juga gitu. Jadi ibu-ibu yang nyuci pakai Claudie deterjen yang ramah lingkungan, jangan khawatir, akan tetap bersih dan juga bagus untuk lingkungan juga. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya, ibu-ibu. Langsung angkat tangan, aku pilih. 1, 2, 3. Oh iya, halo. Selamat siang. Siang, dengan siapa? Di mana? Saya dengan Citra, Kak. Izin bertanya. Saat ini kan, apalagi yang kekurangan air gitu ya, pasti kan berulang-ulang ya dalam mencuci Claudie gitu ya. Bagaimana caranya agar dampak negatif dari air itu tidak mengiritasi kulit bayi? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Tadi Pak Made udah disebutin, Pak Made belum pakai popok Claudie ya. Jadi mungkin Pak Made bisa jelaskan secara general pencucian gitu ya, Pak. Ketika kita mencuci itu kita sudah menggunakan pertama kita menggunakan deterjen yang berfungsi untuk membunuh kuman. Ya, jadi yang masih di sana adalah zat-zat kimia, ya, zat-zat kimia yang mungkin ketika sudah dibilas dan sudah dikeringkan itu masih ada, ya, sehingga dalam mencuci ini sebenarnya yang pertama kita perlu melihat, ya, kita perlu aware dengan bahan yang ada di sana. Kemudian yang kedua adalah atau deterjen, ya. Jadi mungkin biasanya kan kita supaya ingin bersih kita menggunakan banyak sekali, ya, sehingga yang harusnya 1 sendok itu bisa kita tambahkan 2-3 sendok supaya lebih meyakinkan kalau pakaian kita ini sudah bersih, ya. Secara umum kita lihat materialnya, ya, yang penting yang yang jumlahnya besar saja, yang persentasenya besar, dan menggunakan secukupnya saja, ya. Karena kadang kita membilas itu masih ada sekian atau sedikit bahan yang masih ada di sana dan yang berpotensi bisa menyebabkan iritasi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ocha Claudie, bisa diambil. Halo, dengan siapa Bunda, di mana, dan pertanyaannya? Dengan Ocha di Serang. Tanya nih Pak, kalau misalnya sisa limbah atau air-airnya itu terserap di tanah, itu akan merusak tandanya nggak Pak? Karena di perumahan ini limbah airnya itu terserap. Mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik, kalau air yang dibuang itu adalah dari dapur, ya, dari dapur yang memang komponennya adalah organik, sebagian besar adalah organik, itu tidak terlalu bermasalah, ya, Bunda sekalian. Tapi kalau air limbah yang dibuang itu adalah air pencucian, sisa pencuci, sisa membersihkan rumah, ya,
Nah, itu yang harusnya tidak boleh dibuang langsung ya, karena ada kandungan racunnya dari zat-zat kimia. Tapi bisa menggunakan sumur resapan. Ya, sumur resapan itu sumur yang memang dibuat untuk meresapkan air limbah. Ya, jadi dalam sumur itu di dalamnya ada batu-batu, ada batu besar, ada kerikil, ada pasir yang menyaring air tersebut ya sebelum masuk ke air tanah. Ya, jadi kalau bisa air limbah itu kalau bisa diarahkan atau disalurkan ya melalui saluran air limbah, kemudian ditampung di sumur resapan misalnya kalau tidak ada unit pengolahan air limbahnya. Ya, jadi bisa ditampung sehingga tidak merubah atau mengganggu kualitas tanah karena ada kandungan-kandungan kimianya yang sangat bersifat racun atau toksik ya bagi bakteri tanah ataupun tanaman seperti itu. Oke, sekarang aku mau mengundang Bunda Ayu Pangestiningrum. Halo Bunda. Air. Soalnya kalau misalkan ngejelasin 1-2 kali, kira-kira masih banyak bisa gitu, takut residunya numpuk di body. Gimana sih tipsnya biar kalau misalkan pakai metode hand washing, tadi tetap hemat air gitu. Begitu aja, makasih. Maaf, bisa diulang ya? Kurang kedengeran suaranya. Jadi aku bantu aja nih Pak Made. Jadi Bunda Ayu ini menyuci cloudinya itu menggunakan metode hand washing. Jadi nyucinya pakai tangan. Nah terus sedangkan kan kalau nyuci pakai cloudi pakai tangan tuh kayak memakai airnya tuh banyak gitu. Sedangkan kalau misalkan pakai airnya sedikit, membilasnya sedikit tuh kayak cuciannya tuh kayak kurang bersih. Gimana sih cara mencuci pakai hand washing tapi pakai airnya tuh tetap hemat gitu, hemat air. Ya, kalau kita mencuci dengan metode hand washing, memang jumlah airnya lebih banyak dibandingkan kita menggunakan mesin cuci ya, mudah sekali ya. Nah, kalau hand washing misalnya, ya itu tadi yang seperti saya sebutkan, jumlahnya itu jadi sekalian mencucinya, jadi tidak satu-satu dibilas atau dua, tapi kalau bisa semuanya dibilas dan itu airnya itu meskipun Bunda banyak menggunakan air, tetapi airnya itu bisa diolah diolah sebelum dia dibuang. Ya, jadi meskipun banyak menggunakan air, tapi air itu tidak dibuang secara langsung ke lingkungan, tapi digunakan untuk kebutuhan lain sehingga bisa mengurangi kebutuhan air bersih untuk kebutuhan yang lain. Seperti itu. Bisa dikasih contoh nggak Pak? Setelah kita airnya dibilas, itu airnya itu bisa digunakan untuk apa gitu? Maaf tadi terputus, tapi sudah terjawab ya? Iya. Jadi tadi kan katanya bisa diolah lagi airnya. Nah, air dari bilasan sabun dan lain-lain itu bisa digunakan untuk apa gitu Pak? Jadi kita bisa lebih ngerti gitu untuk. Jadi untuk air olahan dan penggunaan air bersih kemudian digunakan untuk mencuci itu bisa diolah misalnya difiltrasi ya, disaring, bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman, gitu, atau untuk membersihkan sepeda atau kendaraan, itu kan tidak membutuhkan air yang kualitas tinggi. Gitu. Jadi masih bisa digunakan untuk kegiatan non konsumsi atau non yang berhubungan dengan kesehatan secara langsung. Selanjutnya dari Bunda Emma. Saya Emma dari Jakarta. Mau nanya seputar pemakaian cloudi nih. Kalau cover kan aku pakai yang cover sama insertnya terpisah tuh. Iya. Dalam pemakaiannya tuh dalam satu hari tuh ganti-ganti berapa kali ya? Kalau yang benarnya gitu. Terus kalau misalkan proses pembersihannya yang pas pupuk itu kan agak susah ya. Terus kalau kita rendamnya itu baiknya tuh kira-kira berapa lama gitu. Kan soalnya kalau kita ngerendam lama-lama itu kan merusak si bahan cloudinya sendiri ya. Gitu. Oke, ini kayaknya pertanyaannya untuk aku ya, bukan untuk Pak Made ya. Jadi sebenarnya kalau yang pertama, berapakah jumlah cloudi yang kamu butuhkan, itu sebenarnya kamu sendiri yang tentukan. Biasanya itu rata-rata dalam satu hari itu kita membutuhkan 5-6 cloudi gitu ya. Tapi balik lagi sesuai dengan anak kamu. Anak kamu tuh BPPs-nya atau pupnya banyak apa enggak. Biasanya tuh setiap 4 jam itu kita harus ganti supaya menghindari dari diaper rash atau ruam popok. Jadi setiap 4 jam sekali tuh harus diganti. Tapi balik lagi ke kondisi anak kamu, apakah anak kamu itu tuh pipisnya tuh banyak banget atau enggak gitu. Jadi biasanya rata-rata tuh membutuhkan 5-6 gitu. Kan kalau model cover kan cuma insertnya aja yang digantikan. Ya, betul. Itu nggak masalah kan ya kalau insertnya aja yang diganti ya? Oh iya, nggak masalah sama sekali. Itu justru positif dari cloudi cover itu adalah kalau misalkan cuman pipis doang, enaknya tuh adalah insertnya yang diganti. Jadi cucian bunda-bunda tuh makin sedikit gitu kan. Tapi kalau misalkan pup
ada covernya kena noda pup, itu sama covernya harus diganti juga gitu. Selama insertnya saja yang kotor, covernya masih bisa dipakai. Jadi cuma yang diganti insertnya aja. Tapi kalau covernya pun ikut kotor kayak kena noda pup, itu sama covernya harus diganti gitu. Terus kalau misalkan tadi kamu cara bersihin noda pup ya? Ya. Kalau aku sendiri sih bersihin noda pup itu pupnya aku langsung buang ke toilet gitu ya. Buang ke toilet, terus sisanya itu biasanya aku kucek, habis itu sampai sebersih-bersihnya mungkin gitu ya, nggak aku rendam sih justru, karena kalau menurut aku kalau rendam itu aku lebih ke pre-wash, karena yang tadi kamu bilang benar bahwa kalau rendam kelamaan justru itu akan merusak klodi gitu. Jadi biasanya aku kalau bersihin noda pup itu aku nggak pernah direndam, tapi aku selalu kucek di air mengalir gitu. Kalau udah agak bersih, baru aku masukin ke diaper pail atau tempat klodi kotor kamu, baru nanti kalau udah klodinya numpuk, udah saatnya dicuci, baru dicuci bareng-bareng sama klodi yang lain gitu. Oh, oke. Kalau misalnya klodi itu di pre-wash-nya itu atau stripping-nya itu baiknya tuh berapa bulan sekali ya? Kalau ditanya berapa bulan sekali pre-wash, itu kamu harus lakukan pre-wash setiap kali kamu cuci klodi. Sebelum kamu nyuci klodi, kamu harus melakukan pre-wash. Tujuan pre-wash itu adalah untuk membersihkan noda-noda pipis, noda pup, kotoran-kotoran itu dibersihin dulu. Jadi waktu pas kita saat mencuci klodinya, itu benar-benar bersih gitu. Kalau misalkan kamu skip pre-wash, pada saat kamu cuci doang gitu ya, itu nggak akan bersih. Jadi kalau misalkan klodinya nggak bersih, nanti pasti akan bau pesing. Habis itu, walaupun pakai klodi, anak kamu bisa kena ruang popok juga, dan ujung-ujungnya bakalan stripping. Sedangkan stripping itu sebenarnya nggak boleh dilakukan sering-sering. At least, sebenarnya aku udah 2 tahun pakai klodi, aku belum pernah stripping. Karena stripping itu justru akan merusak klodi. Jadi kalau nggak perlu banget stripping, itu nggak perlu stripping. Kayak gitu. Asal pre-wash dan cucinya itu benar. Gitu. Jadi kalau ditanya seberapa sering kita butuh stripping, sebenarnya nggak perlu. Tapi kalau misalkan memang harus banget stripping, itu at least 1 kali dalam 1 tahun. Dan kalau misalkan kamu beli klodi bekas, kita kan nggak tahu pemakaian owner sebelumnya seperti apa dan udah berapa lama klodinya. Jadi kalau misalkan kamu beli klodi bekas, baru kamu boleh stripping gitu. Oke, makasih Mbak. Iya, aku mau lanjut lagi ke bunda berikutnya, yaitu Bunda Arimidia. Halo Bunda Michelle. Hai. Makasih ya atas kesempatannya. Mau tanya nih ke Bunda Michelle juga yang pengguna klodi. Sebenarnya kapan sih indikator insert itu udah nggak bisa dipakai atau udah pensiun lah intinya? Karena kan selama hampir 8 bulan ini anak saya juga pakai klodi terus nih. Cuman takutnya saya yang kurang tahu nih kapan klodinya tuh udah nggak bisa dipakai insertnya. Terutama kalau cover kan kelihatan ya kalau udah rusak atau udah misalnya perekat udah nggak rekat, terus ada yang memang sobek-sobek itu kan memang bisa diganti. Kalau insertnya itu kapan sih Bun bisa harus di stop gitu penggunaannya? Terima kasih. Oke. Ini insert juga sebenarnya gampang juga, yaitu kalau misalkan pertama insertnya kalau robek gitu ya, bentuknya udah nggak seperti dulu gitu ya pasti nggak bisa dipakai lagi gitu. Cuman beberapa orang selalu mikir kalau insertnya itu kaku, bau pesing, selalu pasti tujuannya stripping. Dan menurut aku, kalau stripping terlalu sering itu bakalan bikin mudah sobek dan bahkan merusak bahan dari klodi itu sendiri. Jadi kalau ditanya insert itu tuh kapan bisa di stop pemakaiannya, sebenarnya tuh waktunya tuh panjang banget, karena insert aja itu tuh klodi bisa dipakai at least minimal tuh 1000 kali pemakaian. Makanya banyak orang-orang yang pakai klodi, terus anaknya potty training, terus klodinya itu dijual, di pre-lovin. Terus ada yang beli kayak, makanya pemakaian klodi itu sangat bagus untuk untuk bumi selain mengurangi sampah, karena memang benar-benar mengurangi sampah, karena klodi itu tuh bisa kayak aku hamil anak kedua, anak aku tuh udah 2 tahun pakai klodi. Habis itu aku nggak beli klodi baru, aku tinggal pakai klodinya anak aku yang pertama. Jadi bener-bener menghemat uang. Habis itu juga sayang sama bumi kita, karena kalau kita pakai 1 popok sekali pakai, itu popok sekali pakai itu akan hancur dalam waktu 500 tahun, 400 sampai 500 tahun. Jadi kebayangkan berapa lama butuh waktu untuk popok sekali pakai itu hancur gitu. Jadi that's why kenapa aku sendiri mengkampanyekan untuk ibu-ibu untuk pindah ke klodi, karena klodi itu bisa dipakai, waktunya tuh panjang banget dan bisa dipakai sama orang A, B, C, D, dan bisa kalau Bunda punya anak lebih dari 1 bisa disimpan buat adiknya, atau mungkin didonasikan ke tetangga yang membutuhkan popok, atau mungkin dijual gitu. Jadi kalau ditanya sampai kapankah insert bisa dipakai, menurut aku sih hampir sama ya indikasinya sama cover. Dilihat dari
dari kondisinya, apakah udah robek, udah hancur apa belum. Karena sebenarnya kalau kualitas dari bahannya sendiri, kalau misalkan Bunda ngerasa kayak bau pesing atau udah nggak menyerap pipis secara maksimal atau bahannya kaku, itu bisa di stripping. Kalau perlu di stripping gitu. Aku juga punya, halo Bunda, sudah jelas ya. Sekarang aku mau balik ke Pak Made. Pak Made, aku ada titipan pertanyaan. Halo? Ya, silakan. Oke, aku mulai ya. Ini izin bertanya Pak. Terkait jejak air yang pernah saya baca, penggunaan bahan katun itu lebih tinggi jejak airnya daripada bahan sintetis seperti polister. Namun, bahan polister akan mengeluarkan mikroplastik atau mikrofiber saat pencucian yang menyumbang pencemarannya. Bagaimana harus menyingkapi agar pemilihan popok kain kita lebih bijak terhadap air? Terkait air limbah, contoh yang Bapak berikan adalah pencemaran atau eutrofikasi akibat bahan fosfat dalam deterjennya, Pak. Apakah di Indonesia sudah ada kebijakan atau peraturan yang membatasi penggunaan fosfat di produsen? Karena di negara lain fosfat ini sudah dilarang digunakan untuk dalam deterjen. Baik, itu pertanyaan menarik ya, sangat saintifik sekali, sudah ada istilah-istilah fosfat dan sebagainya. Jadi yang pertama, ya memang benar sekali kain alami atau dari katun dibandingkan dengan kain sintetis, memang jumlah air yang digunakan untuk produksinya memang lebih tinggi. Tetapi resiko yang disebabkan oleh kain-kain sintetis ini adalah mikroplastik. Ya, mikroplastik yang sangat berbahaya jika dia dicuci dengan menggunakan mesin cuci atau dicuci terus-menerus, dia akan mengeluarkan mikroplastik yang berbentuk fiber atau serat. Itu yang tentu ketika kita menentukan bahan yang kita gunakan, itu lebih bijaknya adalah kita menggunakan mungkin dari segi bahan, dia lebih dari harga dia lebih tinggi, tetapi bisa digunakan lebih lama dan lebih aman. Ya, dibandingkan dia kita menggunakan misalnya barang yang dia harus diganti lebih cepat dan memberikan, tapi tidak wajib ya, tidak harus ya, sekalian tergantung dengan kondisi kita juga. Dan ketika kita menggunakan misalnya produk yang lebih berkualitas, biasanya harganya lebih mahal, tapi dia bisa digunakan berkali-kali, dia menghasilkan emisi yang lebih rendah. Alangkah bijaknya bisa menggunakan bahan-bahan yang seperti itu. Tapi jika tidak memungkinkan, maka bagaimana tindakan pengolahannya? Ya, misalnya dicuci tidak terlalu keras, seperti itu kalau yang sintetis, misalnya dicucinya, mencari pencuci itu tidak terlalu keras atau dikucapnya itu tidak terlalu keras, sehingga potensi untuk mikroplastiknya itu bisa diturunkan. Nah, untuk isi atau kandungan dari deterjen memang fosfat ya, benar sekali tadi disebutkan kondisi yang saya perlihatkan tadi adalah akibat penggunaan sabun atau deterjen yang masuk ke badan air sehingga terjadi eutrofikasi ya istilahnya. Jadi ada alga atau gangan hijau yang sangat suka mengkonsumsi fosfat dan nitrogen. Ya, karena saking banyak yang masuk, makanya dia tumbuh dengan cepat ya, sampai dia menutupi muka air. Nah, kalau di Indonesia sendiri ya, dari standar baku mutu itu fosfat sudah sangat rendah sekali. Ya, jadi standar baku mutu fosfat atau fosfat itu sudah sangat rendah sekali. Ya, tidak salah, tidak lebih dari 1 miligram per liter. Nanti perlu dicek lagi ya. Kalau nitrogen dia minimal 10, maksimal 10 miligram per liter. Kalau fosfat itu sejauh lebih rendah. Sehingga ketika ada oleh pengelolaan air, fosfatnya memang harus sangat rendah dibandingkan dengan nitrogen. Ya. Kalau untuk jadi kita bisa melihat berapa kandungan dari fosfat tersebut dari peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah ya, standar kualitas mutu air limbah yang boleh masuk ke badan air setelah diolah itu kandungan fosfatnya sudah sangat rendah. Oke Pak Made, terima kasih. Ini aku mau bertanya dulu nih, Pak Made mau kan ada mau ngajar ya, Pak Made mau lanjut terus apakah sudah? Kalau sudah kita mau lanjut foto dulu nih Pak. Oke, ya karena ada agenda setelah ini. Iya. Tapi jangan pergi dulu Pak, kita mau foto bareng-bareng dulu, boleh ya? Iya, siap. Oke, terima kasih Pak Made ilmunya. Jangan leave dulu karena kalian masih bisa bertanya sama aku karena Pak Made sibuk peneliti beliau dan juga ada kelas yang harus diajar. Terima kasih Pak Made. Terima kasih Pak Made. Sama-sama, benar-benar sekalian semoga ini ya semakin semuanya sudah pakai Clody ya. Iya. Clody jadi bisa ikut serta dalam pelestarian lingkungan ya. Oke, terima kasih juga sudah diundang. Selamat siang untuk semuanya ya. Saya izin live ya. Silakan. Oke, selamat siang. Dapat Pak Made.